Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Tanggapi komentar saudara kita ya, mengamalkan amalan pengasihan. Terus setiap malam itu mimpi menyeramkan. Nah, itu tanda ya. Tanda bahwasanya di dalam tubuh Anda itu banyak makhluk halusnya. Ya. Nah, makhluk halus itu bereaksi memberikan mimpi-mimpi buruk terhadap diri Anda. Ya. Terus apa yang harus dilakukan? Ketika Anda mengalami kondisi semacam itu, lakukan pembersihan. Atau Anda fullkan ya. Ibarat Anda ini ketika mengamalkan amalan pengasihan itu Anda fullkan, Anda tambahi porsinya. Ya. Anda bisa tambahi dengan puasa juga. Tujuannya apa? Ya. Supaya reaksi-reaksi tersebut itu hilang. Karena kalau itu tidak Anda lakukan ya, ibaratnya Anda biarkan saja, itu akan mengganggu gitu ya. Energi dari amalan pengasihan Anda ini tidak akan bisa sempurna. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika Anda katakanlah mengamalkan amalan pengasihan ya, terus Anda ya, malam harinya mimpi yang buruk tadi, tubuh Anda esok harinya kan pasti capek semua. Ya, jangan salah ya, mimpi buruk itu juga menghabiskan energi kita, energi batin ya, bukan energi fisik ya. Kalau energi fisik kita tidur istirahat ya, itu bisa kembali. Tapi energi batin kita, ketika energi batin kita ini lemah ya, itu harus ditingkatkan, dikembalikan dengan tirakat, dengan puasa. Itu salah satu solusi yang paling cepat ini seperti itu. Makanya saya selalu sarankan ya, sebelum mengamalkan sebuah amalan pengasihan ya, sebelum kita mengamalkan amalan pengasihan, kita melakukan pembersihan dulu ya, kita melakukan pembersihan dulu secara totalitas ya, itu yang harus kita lakukan. Tujuannya apa? Supaya efek-efek negatif ya, yang Anda alami, apa yang ada di dalam diri Anda atau yang Anda alami itu tidak mengganggu. Ya, ibarat Anda itu bangun rumah, ya, bangun rumah, tapi masih ada rumahnya. Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda akan meneruskan bangunan rumah yang sudah ada? Anda tumpuk-tumpuk seperti itu. Apa yang terjadi? Ya, estetikanya hilang. Ya, kesulitannya akan bertambah. Tapi ketika Anda bersihkan, ya, mau bangun rumah, rumahmu ini kamu bersihkan, ya, kamu buat pondasi awal, nah, itu akan sesuai dengan keinginanmu dan Anda akan mudah. Loh ya teman-teman ya, bangun rumah baru dengan rehab ya, itu lebih mudah ya, bangun rumah baru ya, ibaratnya seperti itu ya. Makanya orang itu tidak menyadari bahwasanya ketika mereka mengamalkan sebuah amalan pengasihan ya, itu banyak gagalnya itu karena ilmu-ilmu yang pernah dia amalkan ya, yang dahulu gitu ya, dan itu masih ada energinya tidak sempurna ya, terus ketumpuan energi amalan pengasihan sehingga terjadi gesekan ya. Nah itu teman-teman, akhirnya menimbulkan reaksi yang Anda alami, mimpi buruk ya, ragu-ragu, mimpi buruk, macam-macam ya, macam-macam reaksi yang Anda akan alami ya. Solusinya itu tadi ya, lakukan pembersihan ya. Kadang kita ketika kita mengamalkan amalan pengasihan ya teman-teman ya, itu pada dasarnya kita ini punya apa ya, punya manfaat. Kita jadi tahu gitu ya, kondisi tubuh kita ini baik-baik saja atau tidak ya. Walaupun katakanlah tujuanmu untuk menundukkan orang, tapi ketika Anda menghimpun amalan pengasihan
Ini kan ayat-ayat suci loh, yang Anda baca itu juga bisa meruqyah dirimu. Ya, ketika ada reaksi berarti dirimu tidak beres, bukan amalannya. Ya, dirimu yang tidak beres berarti ada sesuatu yang negatif. Itu kan petunjuk yang harus Anda sikapi. Ya. Paham ya? Solusinya bagaimana? Yaitu pembersihan tadi. Ya. Anda lakukan pembersihan secara totalitas sebelum mengamalkan. Ya. Kalau Anda tidak bersihkan ya lama gitu ya. Akhirnya proses pembersihan Anda itu bersama dengan amalan pengasihan yang Anda jalankan. Yaitu memang otomatis akan membersihkan, tapi butuh waktu yang lama. Karena apa? Terjadi gesekan. Ya, gesekannya kurang maksimal. Pembersihannya kurang maksimal karena ini amalan pengasihan. Ya, harusnya ketika pembersihan, amalan pembersihan. Ya, misalkan sholawat Fatih, misalkan sholawat Maulid tadi, misalkan Yasin Fadilah, ya, itu amalan-amalan untuk pembersihan. Ya. Nah, sedangkan yang Anda amalkan adalah amalan sholat Yusuf misalkan, bisa untuk pembersihan, tapi tidak semaksimal ketika Anda menggunakan Yasin Fadilah, ketika Anda menggunakan sholawat Fatih. Paham ya? Bisa dipaksakan, bisa. Ya, tapi tidak semaksimal ketika yang pas gitu, yang sesuai gitu. Ya, dan itu pun juga membutuhkan visualisasi ya. Ketika Anda membersihkan itu, kalau Anda pingin cepat ya, Anda harus bisa visualisasi juga. Tanpa visualisasi ya bisa, tapi ya lama gitu ya. Ya. Nah, itulah ya teman-teman ya, pentingnya visualisasi itu sangat penting ya dalam menjalankan laku ilmu hikmah, tidak hanya pengasihan saja. Demikian yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahim.